Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia juga, alhamdulillah, berdasarkan ketetapan dari pemerintah Indonesia, hari ini adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah untuk kita yang berada di Indonesia. Bulan yang mulia, bulan yang mana Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan objek 10 pertama bulan ini, yaitu wal fajri walayalin ashrin. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan ini Allah Ta'ala berkahi juga kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua yang ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah kita sama-sama mendengarkan pembacaan dari kitab tafsir Jalalain. Tadi dibaca oleh Hasan bin Buyanom, surat Ali Imran ayat 76 yang Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka itu halal untuk mengambil harta al-ummiyin, harta milik bangsa Arab. Jadi mereka itu boleh saja mengambil harta milik orang-orang Arab yang disebut dengan kaum ummiyin, walaupun dengan cara-cara yang sebenarnya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam cara membohongi mereka dalam jual beli atau mengkhianati amanat yang disampaikan oleh orang-orang Arab kepada mereka Yahudi dengan alasan bahwa harta orang-orang Arab itu halal bagi bangsa Yahudi. Jadi mereka telah melakukan dua dosa sekaligus. Yang pertama, berkhianat ketika dititipkan amanat berupa harta. Yang kedua adalah mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu halal karena Allah yang menghalalkannya. Jadi yang lebih besar adalah dosa mengklaim bahwa harta itu halal karena Allah yang menghalalkannya, padahal Allah tidak pernah menghalalkan hal tersebut kepada mereka. Jadi mereka berkhianat karena mereka mengambil harta milik orang-orang Arab dengan cara yang tidak dibenarkan. Itu dosa besar. Yang lebih besar dari itu adalah klaim mereka yang mengatakan bahwa hal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kita diberikan sebuah faedah melalui ayat ini, bahwa jangan sampai kita ini dalam melakukan dosa beralasan bahwa Allah membolehkan kita. Karena ini adalah hal yang lebih besar dari dosa yang kita kerjakan. Waliyadzubillah ta'ala min dzalik. Jadi Allah Ta'ala cela bangsa Yahudi karena telah melakukan hal tersebut. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba. Dan mereka berkata dengan nama Allah, mengatasnamakan Allah, padahal yang mereka ucapkan itu adalah hal-hal yang dusta. Wa hum ya'lamun, dan lebih parah lagi, mereka sadar bahwa yang mereka katakan itu adalah dusta. Mereka sadar, menyadari bahwa yang mereka katakan bahwa harta orang Arab itu halal buat kami. Jadi kami berhak mengambilnya dengan sesuka hati kami dengan cara apapun. Dan Allah menghalalkan. Mereka tahu mereka mengatakan hal itu karena kebohongan, dan mereka sadar, oh itu dosanya besar sekali di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berani mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Sementara ucapan kita tadi tanpa dasar. Hanya sekedar anggapan saja. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal. Waliyadzubillah, bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasulullah, itu tidak boleh. Bohong itu dosa. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin itu ada yang pengecut? Kata Nabi, iya. Orang mukmin itu boleh saja memiliki sifat pengecut. Diajak perang mereka takut. Biasa. Wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin itu punya potensi mencuri? Iya. Seorang mukmin kadang-kadang jatuh dalam dosa mencuri. Tapi ketika Nabi ditanya, apakah seorang mukmin berbohong? Tidak, kata Nabi. Seorang mukmin tidak boleh berbohong. Jadi hal yang sangat bertolak belakang dengan iman adalah berbohong. Jadi berbohong kepada orang lain itu berdosa. Apalagi kalau berbohong atas nama guru. Berdosa. Ini kata Buya Anom, padahal Buya Anom tidak pernah kata demikian. Ini untuk Buya Anom, padahal Buya Anom tidak benar berpesan seperti itu. Berdosa. Bawa-bawa nama guru atas kebohongan yang kita sampaikan kepada orang. Qala Buya Anom, padahal Buya tidak bicara gitu. Berdosa. Menisbatkan omongan kepada orang yang tidak mengatakannya. Itu berdosa. Lebih berdosa lagi kalau kita berkata qala Rasulullah SAW, padahal Nabi tidak berkata demikian. Berbohong atas nama Nabi. Dan lebih tinggi dari itu kalau kita berkata Allah yang berkata. Wa yaquluna 'alallahil kadzib. Dan mereka berkata atas nama Allah dengan mendompleng atau mengambil nama Allah supaya orang lain itu menjadi yakin dengan apa yang mereka katakan. Oh, ini Allah yang berkata, sehingga kita pun akan menerima. Karena ini kan kata Allah. Padahal itu semua adalah dusta. Wahum ya'lamun. Dan mereka sadar bahwa mereka itu telah berdusta dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala yang aneh di kita ini, setiap datang bulan-bulan mulia, ada saja nanti selebaran-selebaran, share-share yang di-share melalui media sosial. Hari ini atau malam ini adalah malam pertama dari bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Barang siapa yang memberitahukan kedatangan bulan ini kepada orang lain, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Bawa-bawa nama Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang memberitahu, nah bawa-bawa nama Nabi. Kita yang semangat untuk menyebar kebaikan, ikut-ikut menyebar. Berarti kita punya andil dalam menyebarkan kebohongan, hoax yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Kalau seandainya mereka tidak bawa nama Nabi, tidak jadi masalah. Malam ini malam 1 Dzulhijjah, malam yang mulia. Semoga kita mendapatkan kemuliaan. Barang siapa yang memberitahukannya kepada orang lain, maka dia akan dapat pahala. Nah, hal yang biasa. Tapi kalau dikatakan Nabi bersabda, barang siapa yang menyampaikan hal ini kepada orang lain, dia dapat pahala. Oh, itu dosa, bawa nama Nabi. Padahal Nabi tidak pernah berkata demikian. Jangan. Jadi kita lihat, oh ini betul atau tidak? Tanya sama yang ahlinya. Ini hadis Nabi atau betul? Kalau katanya bukan, jangan disebar. Kalau katanya betul, silakan disebar. Termasuk salah satu niat kita untuk menyebar ilmu dan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang tadi dibaca itu berhubungan dengan masalah pengelolaan harta. Ayat sebelumnya kan Allah Ta'ala berfirman, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikintori yu'addihi ilaik. Di antara ahlil kitab, kalimat ahlil kitab itu sebenarnya maknanya umum, am, meliputi Yahudi dan Nasrani. Tapi kata ulama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-am al-murad bihil khusus. Memang katanya kalimatnya itu umum, tapi yang ditujukan adalah orang tertentu, yaitu Yahudi saja. Di antara orang Yahudi itu, kalau kita amanahkan kepada mereka harta yang banyak, kalimat kintor itu kan dalam tafsir ini disebutkan. Mungkin sudah dijelaskan oleh Buya kemarin. Al-malul katsir bila hudud, harta yang banyak yang sulit dihitung. Jumlah yang banyak. Sehingga untuk menghitungnya saja kita sulit. Saking banyaknya jumlah harta tersebut. Nah, ada ahli kitab Yahudi, kalau kita amanahkan untuk mengelola uang kita yang banyak itu, atau kita titipkan harta kita yang banyak itu, dia tidak akan mengambil 1% pun, tidak akan mengambil sepeser pun dari harta yang kita amanahkan itu. Dia akan kembalikan dengan jumlah yang pas, tidak ada yang diambil sedikit pun, saking amanahnya. Kalau dia bisa amanah
Ketika dititipkan harta yang banyak, apalagi yang sedikit, kan begitu logikanya. Kalau yang banyak saja tidak diambil, apalagi yang sedikit. Saking amanahnya orang Yahudi ini. Tapi dalam ayat selanjutnya Allah nyatakan, wa minhum man in ta'manhu bidinaril la yu'addi ilaik illa ma dumta alaihi qaimah. Ada lagi di antara mereka yang kalau kita amanahkan kepadanya 1 dinar, uang yang kecil, dia tidak akan menunaikan amanat tadi, mengembalikan uang 1 dinar tadi, kecuali setelah kita tuntut berkali-kali agar ia mengembalikan uang tersebut. Ditagih terus, mana uang saya, kembalikan uang saya, mana 1 dinar saya, kemana dia pergi kita ikuti, baru dia mau kembalikan 1 dinar tadi. Padahal uang yang kecil. Tapi karena tidak amanah, dia tidak akan mengembalikan uang itu kepada kita, kecuali setelah kita tuntut berkali-kali. Nah, ini kan Allah berbicara tentang orang Yahudi. Ada yang amanat, ada yang khianat. Begitupun kita sebenarnya umat Nabi Muhammad. Ada juga yang amanat, ada juga yang khianat. Kalau diamanahkan uang, tolong uang ini sampaikan kepada si fulan. Ternyata tidak sampai. Atau sampai, tapi kurang dari hitungan yang diberikan. Ini 1 juta. Tolong berikan kepada fulan. Amanat ini dari saya. Sampai ke fulan. Kurang jadi 900. Nah, mana 100 ribunya? Diambil upah. Karena dia kan jadi istilahnya apa sekarang ini? Calo. Perantara. Jadi ada 100 ribunya biaya admin lah kata sekarang ini. Padahal nggak ada kesepakatan dari yang mengamanahkan dengan yang menerima. Ini ambil inti 100 sebagai biaya ongkos buat inti. Nggak ada. Klaim sendiri. Oh kayaknya ini boleh saya ambil 100 ini buat upah. Itu seperti Yahudi. Dia mengklaim, oh harta ini boleh kami ambil karena milik orang Arab, halal. Kalau sesama kami tidak boleh menipu. Kalau sesama orang Arab boleh. Kalau sama orang Arab boleh. Klaim, oh ini ada jatah saya ini, ambil 200. Biaya antar. Haram. Haram. Klaim. Tapi untung dia tidak mengatakan Allah yang menghalalkan. Nah itu bahaya kan. Seperti Yahudi. Enggak. Dia hanya mengklaim saja. Halal ini buat saya 200 karena saya mengantar. Menjadi pia yang menyampaikan. Tidak boleh. Tidak amanat. Tidak amanat. Ada orang yang dititipkan 2M. Itu 1 peser pun tidak diambil. Saking amanatnya. Padahal ini jumlah yang besar. Kalau diambil saja 20 juta, tidak ketahuan. Uangnya banyak. Tapi dia tidak tertarik untuk mengambil uang yang bukan miliknya. Tidak tertarik. Orang yang sangat amanah. Menjaga amanat. La imanah liman la amanatalah. Tidak sempurna iman orang yang tidak punya amanat. Diragukan keimanan orang yang tidak amanat. Yang ketika dititipkan sesuatu tetapi tidak sampai kepada orang yang harus menerimanya. Atau menerimanya dengan tidak sempurna. Waliyadzubillah, tidak amanat. Dan Nabi mengatakan tidak ada iman orang yang tidak amanat. Urusan harta ini memang ribet. Harta itu memikat. Makanya banyak orang-orang yang terpikat dengan harta ketika diamanahkan uang, mereka menjadi khianat. Kalau dititipkan barang mereka bisa jaga. Tapi kalau dititipkan uang, itu yang menjadi dilema. Kalau tidak diambil sayang, diambil takut, dorongan syahwat, cinta dunia, akhirnya lebih membuat ia memilih untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Nauzubillah. Jadi jangan heran kalau kita lihat kenapa sebagian pejabat, kita tidak katakan seluruhnya, oknum lah. Allah pun mengatakan wa minhum, tidak seluruh Yahudi, sebagian pejabat. Ada yang terjerat kasus gara-gara apa tadi? Dorongan cinta dunia sehingga mengambil apa yang bukan miliknya. Oh, itu luar biasa. Takut. Makanya kalau kita lihat kenapa sebagian salaf itu takut kalau diamanahkan untuk mengelola harta milik kaum tertentu. Imam Abu Hanifah itu dipaksa untuk mengelola harta Baitul Mal, beliau menolak beliau. Karena beliau tahu ini tanggung jawab yang berat. Lebih baik beliau tidak masuk ke dalam hal ini sehingga tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Dari
tanggung jawab ini. Ada orang yang mau mengelola harta milik umum, harta anak yatim, harta wakaf dan sebagainya. Karena dia tahu dia bisa bertanggung jawab, dia dapat pahala. Tapi ada orang yang mau menerima tanggung jawab tadi, tapi padahal dia tahu dia itu tidak bisa menjamin bahwa dia bakal amanat. Tapi ada orang yang yakin dia itu bisa amanat tapi tidak mau. Karena dia tidak mau bertanggung jawab dengan pengelolaan harta ini. Takut. Jadi beliau menolak, dipaksa beliau menolak. Akhirnya beliau dipenjara. Bayangkan menolak untuk diposisikan di posisi yang menggiurkan karena mengelola uang banyak. Dipaksa kemudian harus dipenjara. Zaman sekarang berebut. Yang karenanya masuk penjara. Zaman sekarang kan berebut. Yang karena mengelola ini mereka akhirnya masuk penjara. Kalau zaman dulu tidak mau mengelolanya akhirnya dijebloskan ke penjara. Saking hati-hatinya mereka itu dalam hal mengurus harta umat. Oh bahaya. Bahaya. Makanya mereka menolak sebagian. Tapi ada yang mau menerima. Karena mereka yakin. Mereka mampu. Dan kalau diserahkan kepada orang lain. Malah harta ini akan kemana-mana. Nabi Yusuf mengatakan ini hafidun alim. Aku bisa menjaga. Dan aku tahu bagaimana cara mengelola. Akhirnya beliau jadi bendaharawan Mesir. Karena beliau tahu beliau mampu. Ini bagi yang tidak mampu, hati-hati. Jadi orang-orang Yahudi itu ada yang kalau diamanahkan sejumlah uang yang besar mereka amanah. Ada lagi yang kalau diamanahkan uang yang kecil mereka tidak amanah. Kalau yang kecil mereka embat apalagi yang besar. Itu kan logikanya. Nah jadi kita juga demikian. Umat Nabi Muhammad ada yang amanat, ada juga yang khianat. Ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang amanat. Ketika dititipkan harta yang merupakan milik orang lain kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan tanpa kita mengambil sepeser pun. Sekarang ini bantuan yang sifatnya untuk orang-orang yang tidak mampu pun diambil oleh orang yang mampu. Kalau ada bansos, bantuan sosial yang diperuntukkan oleh orang miskin untuk orang miskin. Kategori orang miskin itu sudah diatur oleh pemerintah. Kalau di syariat kita kan miskin itu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Hanya dapat separuh dari yang dibutuhkan. Itu miskin. Mungkin kategori miskin ini diambil juga dalam penerapan pemerintah kita. Tapi ada orang yang penghasilannya itu melebihi kebutuhan masih mau menerima bansos. Makanya al-fakru, kepakiran itu bukan dilihat dari apa yang kita miliki. Kepakiran itu yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran itu selalu menginginkan apa yang ada pada orang lain, selalu kurang dengan apa yang kita miliki, maka pakir itu di depan mata kita. Pakir terus, butuh terus. Ada bantuan lain, mau ambil. Bantuan lain, mau bansos kah, bantuan tunai kah, diembat semua. Terlebih kalau seandainya yang mengelolanya itu keluarga dekat. Nah, KKN. Keluarga dulu, sisa 2 baru orang miskin yang berhak mendapatkan. Waliyadzubillah. Kalau orang yang amanat, orang yang amanat itu ketika dia ditawarkan ini ada bansos, apakah Anda mau menerimanya? Dia akan dengan tegas mengatakan, tidak. Alhamdulillah, apa yang saya miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, penghasilan saya cukup untuk keluarga, berikan saja kepada orang lain yang membutuhkan. Saya berterima kasih karena Anda sudah menawarkan hal tersebut kepada saya. Menolak, karena dia merasa ada yang lebih membutuhkan. Zaman sekarang bukan menolak, meminta. Tolong lo masukkan. Nanti kita bagilah 80-20 lah. Setuju kan yang ngelola? Oh oke. Boleh 20 pi. Boleh keuntungan. Waliyadzubillah. Jadi makanya tidak heran kita. Kemana uang-uang yang dikelola itu larinya? Sementara yang miskin semakin miskin, yang menderita semakin menderita. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang amanat. Kadang-kadang orang yang fakir itu lebih istilahnya itu lebih amanah daripada orang-orang yang kaya. Mereka menolak yang bukan milik mereka dengan tegas. Ada orang yang dapat bantuan. Ada istilahnya zaman sekarang itu apa dia itu? Lupa namanya. Jadi apa istilahnya itu mereka mengetes kejujuran masyarakat. Eksperimen, sosial eksperimen. Jadi lihat orang-orang yang kelihatan fakir dari penampilan ditawarkan uang. Terkejut, ini uang apa ini? Ini uang hadiah. Halal katanya. Halal. Ditanya halal.
Orang fakir, butuh uang. Ketika ada yang ngasih secara spontan, ditanya, halal. Yang menerima ini bertanya dulu, halal? Halal. Setelah diambil, ditanya lagi, betul halal? Halal. Sebelum pulang tanya lagi, halal ini? Halal. 3 kali tanya halal. Kalau orang yang sudah punya uang, mau uang 10 juta. Mau, bawa pergi itu, tidak tanya halal haram lagi, hantam itu. Ini orang fakir bertanya, halalkah ini? Halal. Mau ditambah lagi oleh orang yang memberi. Cukup, ini cukup. Ini sudah terlalu banyak. Tidak tamak. Ini sudah terlalu banyak. Ini sudah cukup buat aku. Berikan kepada orang lain. Tidak tamak. Luar biasa. Makanya kefakiran itu di sini. Kalau pikiran kita selalu merasa butuh, kita akan terus fakir. Kaya itu juga di sini. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita tidak akan merasa butuh dengan orang lain. Jadi demikian. Jadi amanah itu luar biasa. Amanah itu sifat yang ada pada para anbiya. Kalau kita memiliki sifat ini, berarti kita sedang mencontoh para anbiya yang sangat amanah dalam mengelola milik orang lain. Tidak berani mengambil apa yang bukan milik mereka. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, supaya beliau terus bisa membimbing masyarakat yang ada di sekitar beliau untuk terus mengejar surga Allah Ta'ala, bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan hari-hari yang mulia ini 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Kersana Habib Hasan nu parantos ngadugikeun nasihat agama kanggo urang sadana, mudah-mudahan non anu marupikeun ilmu didugikeun ku mantena kanggo urang sadana urang sentiasa ngamalkeunana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal